Kawan, mungkin kita pernah mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna syaitani yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia seumpama aliran darah. Sangat halus. Yang bahkan mungkin sampai hari ini tidak ada manusia yang bisa mengklaim bahwa dirinya itu merasakan darahnya mengalir dari jantung ke otak dan dia merasakan. Nggak ada. Sangat halus memang. Yang justru kita tahu itu karena memang dari ilmu pengetahuan yang berangkat dari penelitian para ahli. Seperti itulah Rasul mencontohkan, menganalogikan bagaimana dahsyatnya tipu daya setan kepada manusia. Sehingga menurut Al-Habib Ali Zainal Abidin memaknai hadis ini bahwasanya setiap tubuh manusia itu, setiap anggota tubuh manusia itu menjadi tempat untuk disiasati oleh syaitan. Apapun itu. Karena syaitan itu memiliki banyak informasi terkait kita. Sangat banyak. Dan tentu mereka punya banyak pengalaman. Bukan hanya 1, 2, 3 pengalaman. Ya, puluhan juta, mungkin bahkan puluhan ribu pengalaman yang mereka miliki. Sehingga pentingnya kita untuk berjaga-jaga. Ada manusia itu yang lemahnya pada harta. Sehingga lewat pintu harta itu syaitan masuk untuk menggoda kita, merusak kita. Sehingga kita akan menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan terkait dengan harta itu sendiri. Tanpa lagi memperdulikan dengan cara apa kita mendapatkannya dan untuk apa kita gunakan harta itu. Karena lebih kepada hawa nafsu cara mendapatkan dan penggunaannya. Sangat berbahaya. Kemudian ada juga manusia itu yang lemahnya pada tahta, pada jabatan, pada pangkat, dan lain sebagainya. Sehingga untuk mendapatkan jabatan itu, pangkat, gelar, apapun itu, digunakan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat Islam ini. Sehingga tentu kita akan banyak mendapati kasus hari ini, begitu banyak manusia yang akan menggunakan apapun, baik itu kekerasan, penipuan, banyak gitu, hanya untuk mendapatkan tahta tadi. Karena mereka memang memandang dengan tahta itu, dengan jabatan itu, mereka akan mendapatkan status sosial dan mereka bangga dengan itu. Sehingga seketika mereka dilupakan bahwasanya ada tanggung jawab yang harus dipenuhi sebelum itu, yaitu melihat apakah ini benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Kemudian ada juga manusia itu yang lemahnya pada wanita, atau sebaliknya lemahnya kepada pria gitu. Sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang mudah untuk bermaksiat kepada Allah lewat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan pergaulan. Seorang remaja mungkin dia akan berbuat ingin itu, begitupun sebaliknya. Seorang kepala keluarga juga mungkin akan mudah untuk berselingkuh dan lain sebagainya. Setan, namanya saja setan. Tugas dia adalah untuk merusak manusia. Untuk sebuah hubungan dalam rumah tangga misalkan. Sebelum kita itu menjadi satu rumah tangga yang Allah ridhoi, yang hubungannya itu Allah ridhoi, yang sentuhannya itu Allah ridhoi, setan akan buat kita bagaimana caranya agar kita itu bisa bersatu. Sehingga dibukanyalah pintu-pintu pacaran, pertemanan, pergaulan yang syarat akan pergaulan bebas seperti itu. Namun setelah kita berkeluarga, berumah tangga, setan akan menggoda lagi bagaimana caranya agar kita berpisah dengan cara yang paling cepat dan instan.
bahkan dengan masalah-masalah yang sepele. Ya, mungkin itulah yang harus kita sadari, kita maknai dengan dalam, bahwasanya hidup kita ini tidak lepas dari siasat syaitan, tidak akan lepas. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surah An-Nas juga, Allah berfirman kan, min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Ya, tentang setan yang selalu membisikkan was-was itu dari jin dan manusia. Gitu. Karena memang setan itu kan dia kata sifat. Gitu. Setan itu adalah kata sifat, bukan kata untuk menunjukkan seseorang itu setan, tapi memang sifat dia. Jika sifatnya itu ingkar, memaksa kita atau mengarahkan kita, mengajak kita untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan ini, maka dipastikan dia adalah syaitan. Mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada teman, ayo kita kemana gitu, ke tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi, maka kita akan dikategorikan sebagai orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Yang artinya itu kurang lebih seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah, masuklah, kerjakanlah fis silmi. Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, menyeluruh. Tidak setengah-setengah, tapi semua kita usahakan, kita kerjakan bersama-sama. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah tegaskan situ, wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, lakum, kembali kepada syaitan, aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kalian, bagi kamu. Kurang apa coba Allah situ? Allah kasih kita hidup, kemudian dengan pedoman Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk apa? Untuk kita tempat berpegang dalam hidup ini. Semakin hari semakin kesini, tahun 2023 hidup itu semakin berat, semakin keras, godaan semakin kuat, sehingga pentingnya kita untuk berpegang teguh di tali adalah Allah Subhanahu wa taala. Berpeganglah semampu kita. Karena emang kita itu harus harus saling mengingatkan satu sama lain. Dalam rangka apa? Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam perkara yang hak dan dalam kesabaran. Bukan untuk menggurui, ya, secara pribadi tidak ada niat saya untuk menggurui, tapi ini sebagai warning, sebagai peringatan kepada diri saya pribadi tentunya. Yang pertama kepada istri saya, kepada keluarga saya, dan kepada siapapun. Karena perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak semerta-merta langsung mengajak atau kita meminta kepada orang untuk taat kepada Allah. Itu bukan karena inisiatif kita sendiri. Kalau emang seandainya ada orang yang berpikir bahwasanya, ngapain sih kamu urusnya orang? Kenapa harus urus hidup orang lain gitu? Urus hidup diri sendiri aja. Ya nggak kayak gitu juga. Ya, kita ini hidup punya tujuan gitu. Allah Subhanahu wa taala kan mengabarkan kepada kita bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Allah menciptakan dua makhluk, kata Allah, jin dan manusia, illa liya'budu, ya, kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kepada siapa? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita mencari tahu ibadah-ibadah apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Allah juga mengabarkan kepada kita bahwasanya man ra'a minkum munkaran falyughayyiru
biyadih. Falam yastati wa bilisanihi. Falam yastati wa biqalbihi. Dzalika adhaful iman. Yang artinya, man ra'a minkum munkaran, jika kalian melihat kemungkaran, fal yughayyiru, maka cegahlah biyadih, dengan tangan. Cegahlah dengan tangan. Para ulama menafsirkan mencegah dengan tangan ini adalah dengan sultan, gitu, dengan kekuasaan. Sehingga jika kita mempunyai kekuasaan sebagai kepala rumah tangga, misalkan laki-laki saya atau kalian semua, ya, kita berkuasa untuk apa? Untuk mencegah keluarga kita berbuat kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga mereka, kita nasihati mereka. Kepala desa mereka, kepala RT, kepala RW, bos perusahaan, apapun itu, gubernur, bupati, kepala dinas, bahkan sekelas presiden pun ya punya tanggung jawab itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Maka kekuasaan itu digunakan untuk apa? Untuk menegakkan yang hak dalam perkara agama tentunya. Kemudian falam yastati, jika tidak mampu, tidak punya kekuasaan, maka wabilisanihi, maka dengan lisan kita mengucapkan, menyampaikan semampu kita, menegur, menasihati diri pribadi dan orang lain, saling mengajak dalam ketaatan. Wabilisanihi, dengan lisan kita, dengan kemampuan kita berbicara. Bukan berarti kita ini adalah orang yang suci, bukan. Tapi itulah perkara yang Allah perintahkan tadi, wabilisanihi, dengan lisan kita menyampaikan, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Falam yastati, jika kamu tidak mampu juga dengan lisan, tidak takut berbicara, mungkin ada ancaman, tekanan, intimidasi dan lain sebagainya, maka wabiqalbihi, kata Allah, maka tolaklah dengan hatimu. Hatimu harus menolak itu, tidak ridho dengan itu. Namun Allah kunci di sana, dzalika adhaful iman, menolak dengan hati itu, kata Allah, selemah-lemahnya iman. Ya jangan dong kalau gitu. Masa kita imannya lemah, ya kita harus tunjukkan bahwa iman kita itu tidak lemah, kita kuat. Jangan kita mudah terintimidasi. Kecuali mungkin pada perkara-perkara yang sudah mengancam nyawa, ya saya pikir wajar lah. Tapi kalau belum mengancam nyawa, maka setidaknya kita harus tunjukkan bagaimana loyalitas kita kepada agama ini, kepada Rasulullah, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sikap seekor semut yang ketika Nabi Ibrahim dibakar, dia berusaha mengangkat setitik atau semampunya air, mengangkat air itu untuk membantu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kalau kita berpikir secara akal sehat, misalkan, logis nggak setetes air itu bisa memadamkan api? Ya nggak mungkin gitu, apalagi apinya segede gitu, besar ya. Tapi itu kan menunjukkan loyalitas kita, seberapa kita memihak kemana kita. Nah, itu seperti itu. Ada yang lain ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat kita itu, atau mengistiqomahkan kita dalam ketaatan kepadanya sampai akhir hayat kita. Karena kan kita tidak tahu kita akan berakhir seperti apa, sehingga pentingnya kita untuk apa? Saling menjaga, saling menasihati agar tetap dalam satu koridor menuju kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.